Kak, beli minum yuk. Bentar lagi nanggung dia. Keburu rame nanti. Bentar dikit lagi loh ini. Emang ngapain sih? Kok kayak serius banget? Nih lagi nyari info investasi karena sekarang tuh transparansi kepemilikan saham tuh cuma 5% ya. Hah? Bukannya terakhir kalau itu berubah ya jadi di atas 1%? Serius? Bukan Iya. 5%? Itu lagi ngomong apa sih? Ini Nih. transparansi kepemilikan saham. Bukannya sekarang jadi di atas 1% ya? Iya, sekarang jadi 1%. Kok emang kenapa? Oh, tapi itu maksudnya gimana? Jujur masih kurang ngerti. Aku ada tahu video penjelasan lengkapnya. Kita tonton bareng-bareng aja kali ya, biar kita sama-sama paham tentang ini. Boleh tuh? Yuk, yuk, yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak Faris. Sebelumnya perkenalkan kami dari Program Studi Manajemen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya Aska bersama teman saya. Saya Dira, saya Nada. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan melakukan wawancara bersama Kak Faris yang merupakan praktisi di bidang pasar modal dan saat ini berprofesi sebagai investment specialist di Divisi Sekuritas. Sebelumnya terima kasih banyak Kak Faris sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami. Ya, sama-sama. Terima kasih juga saya sudah dipercaya untuk jadi langsung tugasnya Bu ini. Nanti tolong sampaikan salam ke beliau ya. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok kami ingin membahas terkait kebijakan transparansi kepemilikan saham di atas 1% oleh Bursa Efek Indonesia serta dampaknya terhadap investor retail. Baik Kak, langsung ke pertanyaan yang pertama. Sebagai praktisi di pasar modal, bagaimana Kak Faris ini melihat kebijakan pengungkapan kepemilikan saham di atas 1% ini? Terutama jika dikaitkan dengan kondisi sebelumnya yang memang masih memiliki keterbatasan informasi. Dan apakah kebijakan ini juga muncul karena adanya potensi konsentrasi kepemilikan yang kurang terlihat oleh investor? Oke, ya sebelumnya kalau kita lihat apakah kurang transparan, sebenarnya yang sebelumnya itu cukup transparan ya, cuman sekarang dibikin lebih transparan lagi ya. Kalau teman-teman coba ingat gitu ya, sebelumnya itu untuk konsentrasi kepemilikan itu baru tercatat di KSE, jadi teman-teman harus lapor ke KSE ketika punya kepemilikan saham itu di atas 5%. Nah sekarang kan lebih diketatin lagi nih, jadi orang yang punya 4,99 itu sekarang terlihat gitu ya. Jadi memang secara pelaporan ini akan lebih transparan seperti itu. Apakah yang sebelumnya tidak transparan? Tetap transparan, tapi memang sekarang akan dibikin lebih transparan lagi karena mengikuti demand dari investor institusi seperti ini ya, MSCI gitu ya. MSCI ini adalah memang provider index gitu ya, yang memang dia menjual jasa research dari untuk pasar. Kliennya itu kebanyakan itu sahamnya dimiliki sama BlackRock. Ya, di mana BlackRock itu adalah institusi yang mengelola dana yang sangat besar gitu ya di seluruh dunia. Mereka juga berinvestasi di Indonesia. Kalau nggak salah porsinya itu memang kita cukup kecil gitu ya, di 1,2-1,3% ya. Jadi tapi memang apa yang mereka incar gitu ya dari indeks Indonesia gitu, sebenarnya adalah pasar yang lebih transparan. Karena apa? Karena kalau kita lihat banyak orang Indonesia problemnya itu ya itu tadi ya, mungkin kalau di sini sudah dijelaskan adanya potensi konsentrasi kepemilikan gitu ya. Jadi seakan-akan orangnya banyak yang pegang, padahal itu sebenarnya hanya family and friends gitu. Tapi kita perlu juga lihat dari sisi owner dari emiten tersebut. Memang ini nggak bisa lepas dari tax planning yang dilakukan sama owner emiten, dan juga ketika RUPS dia bisa dapat quorum ya, sehingga kalau misalnya kemudian sahamnya terlalu banyak terkonsentrasi, bisa-bisa ketika RUPS itu ada resiko untuk tidak quorum juga. Makanya kenapa mereka menggunakan akun nomini ya, atau minjem data orang untuk mereka beli saham dalam bentuk beberapa pihak gitu ya, nggak harus lewat institusi mereka langsung ya, karena itu tadi untuk kalau dari sisi kepentingan pemilik emiten, mereka memang perlu adanya quorum yang cepat untuk keputusan bisnis. Kami ingin masuk ke bagian
bagaimana kebijakan ini dijalankan di lapangannya ya Kak. Dalam implementasinya kan bagaimana peran BI dan KSI ini mengelola serta menyampaikan informasi kepentingan saat ini kepada PBI. Nah, gini. Jadi kalau dari kebijakan perusahaan dan juga KSI sendiri, kategori investor yang tadinya 9 sekarang dipecah lebih detail lagi menjadi 27. Nah, kenapa kita sempat punya kejadian kemarin yang dibilang tidak transparan untuk mengfreeze rebalancing, karena memang dianggap banyak pola-pola yang nggak pas nih, gitu. Jadi terlalu banyak kategori others, contoh itu ya. Others ini kan investor institusi seperti BlackRock kan jadi bingung. Ya, ini others ini siapa? Ngapain? Manajer investasi, perorangan, atau siapa ini? Gitu ya. Makanya kenapa untuk kategorisasi investor, KSI dan juga BI beserta OJK itu ketika habis kejadian ini ya, itu mendetilkan kategori investor dari yang tadinya 9 menjadi 27. Kita bakal geser sedikit ke pembahasan selanjutnya, yaitu dampak dari kebijakan transparansi ini. Mungkin dari sudut pandang Kak Faris sendiri, dari kebijakan transparansi ini apa sih dampak yang benar-benar bawa impact terutama untuk para investor kita? Oke, kalau dari untuk ketersediaan data untuk investor itu sebenarnya nggak ngefek apa-apa, ya, tapi yang terimbas dari kebijakan ini itu adalah investor institusi. Kenapa? Mereka itu mandat gitu ya, mandat investment grade-nya itu adalah adanya potensi forced rebalancing. Kenapa seperti itu? Ini institusi ya, kayak ETF ataupun index fund gitu ya, mereka itu nggak peduli sama kinerja sebenarnya ya. Metode investasi mereka itu pakai quantitative trading. Dalam artian gini, mereka selama ada saham masuk indeks, mau PI-nya ratusan kali, 2 sampai ribuan kali, atau mungkin PBV-nya lebih dari 1, ketika saham itu masuk indeks, mau valuasinya semahal apapun mereka harus beli, karena mereka emang strateginya itu indexing gitu ya. Jadi mereka nggak peduli tuh teman-teman kalau misalnya yang di manajemen ya yang belajar soal finansial analisis gitu ya, menghitung valuasi saham. Kalau beli saham berarti undervalue, mereka enggak bermain dengan strategi seperti itu. Yang mereka cari adalah likuiditas. Nah, jadi mereka nggak terlalu peduli sama valuasi. Yang penting market cap cukup, market cap yang ada di free float ya. Jadi kenapa ini bisa mempengaruhi pergerakan harga? Karena ada penyesuaian dari market cap free float-nya itu sendiri. Nah, free float itu apa? Adalah saham yang bisa diperdagangkan di pasar saham di luar kepemilikan dari pemegang saham pengendali. Nah, sebagai penutup, kami ingin meminta pandangan atau saran dari Kak Faris buat kedepannya. Ya, mungkin untuk teman-teman yang berinvestasi ke depannya, tentunya teman-teman harus senantiasa belajar. Senantiasa belajar kenapa? Karena mungkin teman-teman di kampus belajar tentang valuasi dan segala macam gitu ya, tapi ada kalanya memang secara siklus strategi tersebut itu enggak terpakai gitu ya. Ada yang memang pakai driven by likuiditas gitu ya. Jadi harganya naik memang karena likuiditasnya sedang ada di situ gitu ya. Nah, dari situ kita bisa melihat, maka teman-teman harus punya istilahnya, kalau orang silat itu banyak jurus gitu ya, jangan menguasai satu jurus saja. Nah, jadi teman-teman bisa dan juga teman-teman harus tahu apa yang strategi yang sedang dilakukan teman-teman. Ketika nggak on track ya otomatis ketika harus memang realisasikan kerugian ya harus realisasikan kerugian. Biar apa? Biar modalnya tetap terjaga, karena memang harus perlu untuk maintenance resikonya ya, seperti itu. Baik, terima kasih banyak Kak Faris atas waktu dari insight yang sangat berharga hari ini. Baik, sebelumnya kita udah banyak banget ya perspektif baru dari Kak Faris. Mungkin kalau bisa diresum sedikit, jadi kebijakan transparansi kebebasan di atas perusahaan ini memang banyak urgensi yang kata Bang ya. Salah satunya adalah di mana adanya asimetri informasi untuk investor retail, dan juga tadi sudah ada sebutan juga oleh Kak Faris. Untuk mengatasi juga kalau misal ada permasalahan tersembunyi ya, khususnya kayak penyalahgunaan data atau hal lain. Dan tadi juga seperti pension juga, maka Kak Faris kalau memang
Maksudnya kita untuk para investor pemula memang harus banyak belajar dulu ya dari berbagai sumber dan juga dari berbagai teori untuk investasi emas seperti apa, dan untuk mencari yang memang sesuai gitu dengan perspektif para investor ini seperti itu. Oke, baik Kak, semoga hasil wawancara kita malam ini bisa bermanfaat juga bagi banyak orang, khususnya bagi mahasiswa yang memang sedang mempelajari tentang investasi. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.